Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak punya beban, saudara? Oh, semua punya beban, saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita letakkan beban kita. Kita tidak melihat beban kita, saudara, tapi kita melihat bahwa Yesus Kristus, Dia Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu ada satu kesaksian dari penumpang pesawat Garuda, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak disangka-sangka pesawat yang dia tumpangi itu jatuh, saudara, dan memakan beberapa korban, saudara. Dan dalam kesaksian itu saya baca di Kompas, saudara. Waktu itu dia bersaksi begini, Pak, untung katanya, waktu itu saya ada berdiri, ada duduk di dekat pintu darurat, saudara. Jadi ada pintu ya, saudara. Kalau pesawat nggak ada pintu, susah masuknya dari mana? Masa dari jendela gitu, saudara. Dekat pintu darurat. Biasanya kami nggak pernah lihat itu apa namanya, ada buku, saudara, cara-cara menyelamatkan diri gitu. Biasanya itu sudah disediakan di pesawat itu, saudara. Dan kali itu dia lihat, saudara, buku itu, saudara. Dia baca buku itu, bagaimana saat-saat pesawatnya goyang gitu, saudara. Bagaimana mulai jet lag gitu, saudara. Saya merasakan takut juga waktu pertama kali naik pesawat sama Pak Yuda, saudara. Ya, pesawat kecil, waktu pelayanan di NTT gitu, saudara. Tiba-tiba pesawatnya kena jet lag, turun gitu, saudara. Pesawatnya saya lupa apakah itu Burok Airlines gitu, saudara, atau pesawat apa gitu, saudara. Tiba-tiba saja dari ketinggian tertentu itu tiba-tiba turun dengan sendirinya, saudara, dan tanpa bisa ada yang mengendalikan gitu, saudara. Saya cuma bisa berdoa saja gitu, saudara. Pak Yuda lari ke depan, saudara. Saya juga mau lari ke depan, saudara, tapi karena penuh di depan gitu, saudara. Ya sudah, di belakang kita berdoa. Pesawat bisa tiba-tiba turun saat demikian rupa, saudara. Dan pada waktu itu penumpang pesawat Garuda ini berkata begini, pada waktu itu saya tiba-tiba saja digerakkan Tuhan untuk melihat manual books yang ada di situ, yang biasanya yang seringkali terabaikan, demikian, saudara. Waktu dibaca begitu, bagaimana caranya menyelamatkan diri dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba saja, saudara, tiba-tiba saja. Katakan sama-sama, tiba-tiba saja. Coba bilang sama sebelahnya, tiba-tiba saja. Haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba saja, ini tiba-tiba yang buruk, saudara, ya. Tiba-tiba saja, waktu dia perhatikan betul secara detail manual book itu, tiba-tiba saja pesawat itu oleng, saudara. Tiba-tiba saja pesawat itu jatuh, dan semua orang berteriak-teriak, saudara. Dan ketika pesawat itu crash, dia percis di depan pintu darurat gitu, saudara. Dan dia ingat apa yang dia baca, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia lakukan sesuai apa perintah di dalam buku itu. Dan akhirnya dialah orang yang pertama yang menyelamatkan dari sekian puluh penumpang yang harusnya terjebak, dan pesawat itu harusnya semua terbakar. Dialah orang yang pertama yang berhasil membuka pintu darurat itu sesuai peraturan yang ada di manual books itu. Dia keluar dan sebagian semua penumpang selamat, saudara. Saudara, dunia ini penuh dengan keterkejutan. Amin, saudara. Dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan persoalan. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, firman Tuhan berisi banyak petunjuk, banyak kekayaan, saudara, yang kita dapat. Apa yang mau kita dapatkan, saudara? Kalau kita berindu baca firman Tuhan, kalau kita haus akan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan, maka saudara akan menerima janji-janji Tuhan, bahkan berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Saudara, mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dia bukan orang yang punya nama seperti Musa. Dia bukan orang yang punya nama seperti Daud, saudara. Dia bukan orang yang besar seperti Musa. Tapi kita mau belajar hal yang sederhana yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini mengalami terobosan hidup yang sangat luar biasa, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasal yang keempat. 1 Tawarik pasal yang keempat. 1 Tawarik pasal yang keempat. 1 Tawarik itu di Perjanjian Lama, di Alkitab saya, halaman
457, agak silau lampunya, kayaknya perlu ditambahin lampunya kalau bisa. Apa namanya, kayak blerek gitu saudara. Iya puji Tuhan. Saudara gembala jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tidak bisa bersama dengan kita pada siang hari ini karena tadi jam 9 pagi ikut ke upacara pemakaman anak dari salah satu anggota Asyir kita, yaitu Bapak Li Sekiao, anak pertamanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Haleluya. Setelah itu beliau Tante Melool datang lagi saudara pada waktu mau perjamuan kudus. Saudara, kita kembali dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, mari kita belajar dari salah satu tokoh ini yang bukan nama besar di dalam Alkitab, saudara, tetapi langkah-langkahnya dicatat dengan jelas, saudara. Apa yang dia lakukan, apa yang dialaminya, saudara, dicatat dengan jelas. Hanya 2 ayat saja dalam 1 Tawarik pasal keempat, saudara. Saudara, dikatakan di sini Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, artinya ada sesuatu yang berbeda antara Yabes dengan saudara-saudaranya. Apa yang bedanya, saudara? Yabes lebih dimuliakan. Yabes lebih menonjol dari saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang lebih yang dialami oleh Yabes, saudara. Nah, mari kita mau belajar, saudara, dari tokoh ini yang bernama Yabes ini, saudara. Saya mau ngasih contoh sama saudara. Kalau kata dimuliakan itu lebih, Agus Setiawan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti Agus Setiawan lebih menonjol dari saudara-saudaranya. Sampai di sini nangkep ya saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Ini yang penting, yang perlu kita tahu, saudara. Arti nama Yabes, mari kita lihat, saudara. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, sebab aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Maaf, bukan Pak Yabes hamba Tuhan ya, bukan saudara ya. Bukan, enggak, maksud saya, saudara, ya ini sangat penting sekali, saudara. Enggak, saya enggak menyinggung Pak Yabes, tidak. Tapi mari kita belajar dari tokoh ini yang bernama Yabes, saudara. Saudara, apa yang menyebabkan Yabes punya kelebihan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Sedangkan arti nama Yabes yaitu kesakitan. Katakan sama-sama, kesakitan. Kesakitan. Waduh, saudara, ini ibunya, saudara, keterlaluan, saudara ya. Waktu mau melahirkan, saudara, mungkin nggak tahu habis namanya. Waktu istri saya mau melahirkan, saudara, kita beli buku-buku, saudara, buku-buku nama-nama anak gitu loh, saudara. Tanya-tanya sama sobatnya, saudara ya, namanya siapa gitu kira-kira, saudara ya. Cari buku-buku. Biasanya kalau orang yang hamil gitu, saudara, itu mulai coba cari-cari nama, mulai coba ya tanya dokter, ini anak yang nanti kandungan ini laki atau perempuan. Sekarang sudah canggih alat-alatnya, saudara, jadi kita bisa tahu apakah laki atau perempuan, saudara. Kita siapkan beberapa nama, saudara ya. Dan anak yang pertama lahir namanya Grace Anugrah, saudara. Anak yang kedua lahir namanya Gabriel, malaikat, saudara. Wah, saudara, nama itu sesuatu yang penting, saudara.
Amin, amin. Tapi sangat disayangkan di penjara Lapas Sustik namanya bagus-bagus di penjara, saudara. Maaf kalau ada yang namanya Yohanes, saudara. Maaf kalau ada yang namanya Lukas, saudara. Bukan Pak Lukas yang ini, saudara ya. Namanya bagus-bagus di penjara, ada Yohanes, Markus, Lukas, Yahya. Masuk penjara, saudara. Bukan karena nama Tuhan, saudara, tapi karena narkoba, karena pencurian, karena penodongan, saudaraku. Saudara, tapi kita mau belajar dari tokoh ini, saudara. Yabes artinya kesakitan. Agus ini dia pintar Mandarin. Saya tanya sama Agus, Gus, penting nggak orang Tionghoa ngasih nama? Oh penting, oh katanya. Saudara, kira-kira gini, maaf ya, maaf nih kalau ada namanya sama. Ada yang diberi nama Tan Giok Lan. Nah saudara, Giok itu apa saudara? Batu mulia. Apalagi Gus? Tan apa lagi? Oh, tan kue apa gitu saudara ya. Pokoknya itu nama berarti saudara, ada artinya saudara. Kalau orang Jawa di sini ada orang dari Jawa Tengah, Pak Heru dari Jawa Tengah, saya rasa ada beberapa juga jemaat yang dari Jawa saudara. Ngasih nama ke anaknya gitu ya, Selamat Sugi Harto gitu saudara ya. Supaya hidupnya selamat, kaya hartanya, banyak hartanya gitu saudara. Selamat Sugiharto. Terus apalagi saudara, Jaya Mulia Kusuma, kira-kira gitu saudara. Jadi punya makna, punya arti sendiri saudara. Nama-nama itu punya makna, punya arti sendiri saudara. Nah mari kita belajar saudara. Saya percaya bahwa sebagai orang tua punya harapan melalui nama-nama yang disandangnya, supaya hidup si anak, jalan hidupnya bahagia, supaya jalan hidupnya diberkati gitu. Tapi Yabes, dia mengalami kesakitan dalam hidupnya. Ada kutuk yang dia sandang, saudara. Saudara, tapi nanti saya akan jelaskan lebih dalam, saudara. Ada seseorang yang selalu mengalami kegagalan terus-menerus dalam bisnisnya, gagal lagi. Dia sudah koreksi apa ya gagalnya. Kayaknya nggak ada yang salah tuh. Ya semuanya oke semua, tapi kok ya gagal lagi gitu saudara. Bukan jemaat di sini, di tempat lain saudara. Lalu dalam kesaksiannya itu dia berkata begini, kakak-kakak saya semuanya sukses. Namanya bagus saudaraku, bukan kesakitan, bukan arti kesakitan, bukan, namanya bagus. Tapi kenapa ya? Ada sesuatu yang salah, what's wrong? Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dia lihat kakak-kakaknya berhasil, sukses. Tapi kok dia tidak ya? Padahal ya sama-sama pendidikan sama gitu saudara. Tapi waktu dalam bisnis, dalam usaha, kok terus mengalami kegagalan, namanya bagus. Ada apa ini? Lalu setelah orang ini mengerti betul dan dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya sadar betul ternyata saudara ada sesuatu yang salah. Waktu orang tuanya hamil anak ini, sebut aja si A gitu saudara ya. Ternyata waktu bisnisnya itu lagi lancar-lancarnya, waktu hamil anak ini bisnisnya hancur saudara. Entah kenapa begitu saudara. Dan orang tuanya bilang gini, waktu dia coba lagi bisnis lagi, berulang bisnisnya hancur lagi hamil saudara. Waduh, jangan-jangan ini anak nggak bawa berkat ini, gitu saudara ya. Waduh, jangan-jangan ini anak sial ini, saudara.
Lahir biasa, lancar. Saudara, melewati waktu, ternyata saudara diselidiki ada sesuatu yang salah dari orang tuanya, saudara. Ada kutuk yang diucapkan oleh orang tuanya waktu anaknya ada di dalam kandungan, saudara. Yang berikutnya, saudara, ada seorang ibu, karena tekanan ekonomi yang begitu sangat berat, saudara, dia nggak pengen anaknya lahir, karena itu jadi beban. Dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya, minum jamu sari kedelai gitu, saudara, kira-kira jamu apalagi, banyak, saudara. Tapi anak itu tetap lahir dengan normal dan sehat. Dan dalam perjalanan hidup anak ini, orang tua ini berkata begini, saudara, sepertinya ada sesuatu yang salah. Anak ini selalu saja mengalami kecelakaan, ada saja yang hampir-hampir merenggut jiwanya, yang hampir-hampir merenggut nyawanya, saudara. Dan ternyata di dalam konseling itu ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi hati-hati ya, saudara ya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kita lihat, saudara, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Sudah ketemu semua? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Jadi, saudara, apa yang kita gemakan terus-menerus dalam hidup kita, itu akan membawa dampak, akan membawa pengaruh dalam hidup kita, saudara. Waktu saudara buka toko, warung saudara, apa yang saudara lakukan? Atau saudara berkata begini, wah, payah deh hari ini, sepi hari ini. Ataukah waktu saudara buka toko, buka warung saudara, saudara berkata begini, terima kasih Tuhan buat hari ini inilah hari yang terbaik buat saya percaya akan pemeliharaanmu Tuhan, saya percaya melalui bisnis saya, usaha saya diberkati dan saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Setiap kali saya bangun pagi, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk udara yang segar, untuk istri yang terbaik, untuk anak-anak yang terbaik yang Kau berikan kepada saya. Ini penting, saudara, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakannya, dia akan makan buahnya. Nah, saudara, bagaimana Yabes dapat lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Yang pertama, saudara, kita kembali dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9. Bagaimana Yabes dapat lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Yang pertama, Yabes tahu dan mengenal Allahnya dengan benar, saudaraku. Yabes tahu dan mengenal Allahnya dengan benar, saudaraku. Dia tahu betul dia orang Israel. Orang Israel selalu mengajarkan, saudaraku, turun-temurun menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, saudaraku. Tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Oleh sebab itu Yabes, dia tahu, dia mengenal betul akan Allahnya yang luar
biasa. Saudaraku, Allah kita, Dia menyatakan dirinya satu pribadi yang nyata, saudara, yang 2009 tahun yang lalu yang telah datang ke dunia ini, Yesus Kristus namanya. Yesus telah tukar hidupnya buat saudara dan saya. Amin. Hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara bahwa sesungguhnya betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan, betapa bernilainya hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10 ya, saudaraku. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Iblis datang, iblis, dia mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa iblis, dia itu pencuri. Pencuri apa? Pencuri keselamatan jiwa. Banyak orang keliru, saudara, datang kepada Tuhan hanya mengejar berkat-Nya. Itu salah besar. Yang Tuhan inginkan yang utama adalah keselamatan jiwa. Itu adalah hal yang sangat utama, saudara. Amin, amin. Saudara, iblis itu dia mencuri jiwa manusia. Iblis itu memberikan kutuk, saudara. Memberikan kuk yang bukan kuk yang Tuhan berikan, saudara. Di bawah perhambaan dosa artinya. Manusia menjadi bukan manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Karena dosa. Manusia menjadi manusia yang mempunyai nilai yang sangat rendah, saudara. Saudara, ada orang tua yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Bukankah manusia punya nilai yang sangat rendah, lebih daripada binatang, saudara? Iblis membuat manusia punya nilai yang rendah, dan bukan hanya itu saja, membawa manusia kepada kebinasaan, saudara. Yabes mengenal betul akan Allahnya. Saudara, mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. So, bilang sama sebelahnya, ayo kita mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya, saudara. Ini yang penting, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Bapa di surga telah rela memberikan anaknya sendiri, tidak menyayangkan anaknya sendiri. Diberikannya kepada saudara dan saya. Kita lihat ya, saudara, Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin, saudara. Betapa besar kasih Bapa di surga atas saudara dan saya. Ia memberikan anaknya sendiri. Saya mau kasih ilustrasi sama saudara ya. Saya minta Agus Setiawan bisa maju ke depan sini. Ini Agus ganteng ya, saudara ya. Masih dibuka kesempatan ya, Gus. Kesempatan, saudara. Karena masih jomblo gitu, saudara ya. Nah, saudara ya, Agus ini, saudara, ada di dalam perhambaan dosa. Dan iblis enggak senang, saudaraku, kalau Agus ini yang ciptaan daripada Allah ini, saudara, dia kembali kepada Tuhan, saudara. Jadi dia hidupnya di bawah kutuk dosa, saudaraku. Segala perbuatannya benar sendiri, saudara. Saudara, tapi dia datang, Yesus datang
Dia menyelamatkan hidup Agus. Waktu Agus ada di dalam kuk perhambaan dosa. Waduh, saudara. Kita bisa lihat ya saudara. Mari kita renungkan sebentar waktu kita belum mengenal Tuhan, saudara. Saudara, hidup kita kacau, hidup kita amburadul, nggak karuan gitu, saudara. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan, saudara, Dia menyelamatkan jiwa kita. Kita mengalami satu pemulihan, saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika Yesus ada di dalam kita, ketika Yesus ada bersama dengan Agus, saudara, apa yang Bapak surga lihat? Apa yang Bapak surga lihat? Yang Bapak surga lihat memang Agus, tapi yang Bapak surga lihat adalah pengorbanan daripada anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saudara begini, saudara. Saya bisa undang Pak Heru, silakan maju ke depan Pak Heru. Ayo Pak Heru, silakan maju ke depan. Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 di dalam 1, saudara ya, 1 gitu saudara ya. Nah saudara, ini ilustrasi, saya tidak akan menjelaskan hal itu saudara, tapi saya mau kasih ilustrasi saudara, bahwa sungguhnya betapa besar kasih Bapa di surga atas hidup kita. Saudara, waktu Yesus ada di dalam kita, waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga sebenarnya Dia memberkati dan Dia melihat Yesus yang ada bersama dengan Agus. Sampai di sini mengerti saudaraku? Mengerti saudara? Jadi kita tidak bisa bangga saudaraku. Nggak bisa bangga, oh saya bisa bisnisnya begini, oh gara-gara bisnis saya lancar, oh gara-gara saya usaha lancar, oh gara-gara praktek saya banyak yang datang, oh gara-gara dagangannya laku, oh gara-gara saya pintar dan sebagainya. Nggak bisa saudara. Karena apa? Karena Bapa di surga di dalam Yesus Kristus justru melihat anaknya. Mari kita lihat di sini di ayatnya saudara ya. Di Roma 3 yang tadi saudara. Tadi mana? Roma 8 maaf, Roma 8. Roma 8 ayatnya ke-32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan baginya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Bapa di surga tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus, saudara. Jadi saudara, Bapa di surga mengaruniakan segala sesuatu, apa yang dibutuhkan oleh Agus, apa yang diperlukan oleh Agus. Yang di sebelah sana kelihatan nggak saudara? Apa yang dibutuhkan oleh Agus, apa yang diperlukan oleh dia, saudara. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, Bapa di surga mengaruniakan segala sesuatu. Karena apa? Karena anaknya Yesus Kristus ada bersama-sama dengan Agus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Pak, puji Tuhan. Saudara, ini penting saudaraku. Jadi kita nggak bisa bangga saudara. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya saudara, yang selanjutnya. Jadi yang pertama, Yabes tahu dan mengenal Allahnya dengan benar. Kita harus mengenal Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dengan benar. Yang kedua saudara, mari kita lihat lagi dalam 1 Tawarik pasal ke-4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang kedua saudara, Yabes, dia tahu kepada siapa berharap. Di dalam masalah dan persoalannya, Yabes berdoa. Doa yang bukan biasa-biasa, tapi doa yang lahir dari jeritan hatinya yang paling dalam dengan iman. Dan apa saudara? Dan akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Iblis membuat kita bangkrut secara rohani, saudara. Tapi Tuhan memberikan kekayaan dari surga
untuk kita bisa menikmati segala berkat-berkatnya. Berkat itu bisa berkat sukacita, berkat itu bisa berkat kesembuhan, saudara. Berkat itu bisa berbicara sukses dalam bisnis. Nah, saya mau undang salah satu jemaat, sederhana orangnya, saudara. Dia salah satu asyir. Saya undang Bapak Hasan bisa maju ke depan sini. Ada Pak Hasan? Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita akan mendengarkan kesaksiannya, saudara ya. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi di dalam Tuhan itu jadi dahsyat dan luar biasa. Shalom. Saya sebetulnya mau kesaksian ini belum siap gitu. Oh, Ibu. Pak Irwan kebetulan tadi, San, lu kesaksian siap nggak? Di Komsel luar biasa, saudara ya. Ini harus saksikan. Saya di sini terus terang, saya kalau untuk berbicara di depan umum itu nggak bisa gitu, terus terang. Karena saya sebentar berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, biarlah saya memberi kesaksian ini bukan karena saya bangga gitu, tapi karena kemurahan Tuhan saya ada di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tolong mic-nya agak dikeraskin. Carlos. Kilas balik sebentar ya. Dulu saya terus terang aja, saya dulu Kristen KTP. Ya, Kristen KTP itu sekedar mengenal Kristen, cuma kulit luarnya saja. Saya kadang-kadang kalau ada masalah selalu mengeluh, menggerutu kepada Tuhan. Kadang-kadang buat apa saya ke gereja, tapi saya berkat tidak ada gitu, nggak ada ketenangan hidup. Ya, dulu saya sebagai pekerja gitu, sebagai sales gitu. Untuk urusan rumah tangga saya serahkan ke istri. Itu saya nggak mau tahu, urusan rumah tangga saya serahkan ke istri. Ya, akhirnya pada suatu saat ada seorang tante gitu datang ke rumah. Itu waktu itu kejadian sekitar tahun 1999 ya. Tante datang ke rumah minta pekerjaan. Saya serahkan ke istri, terserah urusan lu, ini urusan rumah tangga. Tante-tante itu diusir sama anaknya, sama mantunya, diusir. Akhirnya saya juga, karena saya istilahnya masih Kristen KTP, ya saya serahkan ke istri terima, ya oke aja. Nah, tante-tante ini, dia bisa punya keahlian bikin kue gitu, bikin kue yang segala macem. Akhirnya istri minta ke saya, "Pak, tolong ini tante ini bisa bikin kue." Istri bilang, "Saya mau istilahnya mau membantu papa untuk cari nafkah." Ya silakan saja, saya kasih modal untuk bikin kue. Singkat cerita, itu kue itu bikin gitu. Akhirnya dibelajarin sama istri saya, sampai sekarang istri saya bisa gitu. Kuenya apa, Pak? Kuenya Pak? Itu kue basah seperti kue moho gitu, mochi, semua segala bisa dia. Singkat cerita, waktu itu 4 bulan anak sama menantunya datang ke rumah marah-marah. Ya dulu saya orangnya kasar gitu, emosian juga. Ya saya sih istilahnya mau nulung gitu. Kalau enggak ya silakan orang tua Anda ambil lagi. Cuma saya dikasih kesabaran sama istri saya, udahlah Pak, ini urusan saya, kata istri saya. Ya silakan. Ya waktu itu kejadian juga, saya waktu di pekerjaan saya di PHK karena saya waktu itu sakit gitu. Sakit selama 1 bulan. Nah, saya juga mau kesaksian masalah sakit saya juga. Saya waktu itu sakit itu sampai stres gitu. Saya nggak bisa napas. Setiap kalau ada pekerjaan ngangkat berat itu pasti sesak napas. Saya berobat itu selama 2 tahun. Itu saya sebelum kenal Tuhan saya, saya sampai stres gitu. Sampai papa saya itu manggil dukun gitu. Dukun dari Tulung Agung. Itu saya diobatin ya dijambi-jambi gitu. Katanya saya kerasukan 99 roh jahat, setan katanya. Ya saya nurut aja karena saya istilahnya belum mengenal Tuhan 100% gitu. Karena saya takut sama orang tua. Kalau saya nggak nurut orang tua,
ya gimana gitu, dorhaka gitu. Ya saya turutin gitu. Sedangkan orang tua saya kan istilahnya emang Kristen juga gitu. Cuma masih nurutin adat Konghucu gitu. Ya, akhirnya saya turutin. Saya sampai berobat panggil dukun hampir 4 kali. Saya diobatin pakai dukun. Tetap nggak mempan. Sampai saya ke dokter spesial juga sampai saya stres gitu. Di dokter spesial saya ngomong, ada yang ngomong dokter ini, wah ini penyakitnya jantung. Ada yang ngomong paru-paru. Macam-macam. Akhirnya saya berdoa. Sempat saya juga sama saudara Agus ya. Pernah tahu, saya sampai diurapin pakai minyak urapan sama suatu pendeta gitu, sampai saya nangis-nangis itu, tetap nggak sembuh gitu, tetap nggak sembuh. Akhirnya saya istilahnya belajar untuk berserah gitu, menerima keadaan saya. Kalau emang Tuhan ambil nyawa saya, ya emang saya udah berserah gitu. Dulu saya takut gitu, takut mati. Dulu saya takut mati, terus terang. Tapi sekarang istilahnya puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, terus saya juga ikut Komsel juga, waktu itu juga saya ikut ini ya, kebaktian kaum pria. Saya di situ saya benar-benar di situ saya serahkan semua beban saya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya terus terang aja penyakit ini saya akhirnya dengan sendiri sembuh sendiri gitu karena beri berkat tepuk tangan Tuhan. buat Tuhan Yesus saudara, luar biasa. Puji Tuhan, sekarang juga istilah untuk masalah usaha saya, sekarang saya istilahnya sudah tidak bekerja lagi karena suatu fisik saya nggak mampu lagi. Saya gelutin usaha saya jualan kue ini, saya juga istilah bangga gitu. Saya dulu malu-malu gitu untuk bikin kue, masukin ke toko, saya malu. Dulu saya pekerja gitu. Kok sekarang saya jualan kue? Tapi sekarang saya bangga karena saya punya Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Sampai sekarang ini saya istilahnya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa saya ada di sini karena kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Saudara, luar biasa ya saudara ya. Iya. Pak Hasan ini dia sekarang beralih profesi. Setelah di PHK, dia sekarang jualan kue hasil dari Tuhan kirim seorang ibu yang diusir sama orang tuanya dan dirawat sama keluarga Pak Hasan ini. Ya? Oh, diusir sama anaknya. Berarti saudara masih ini ya saudara ya. Yang diusir sama anaknya, saudaraku, dirawat sama Pak Hasan istrinya. Ternyata itu satu rencana Tuhan, saudaraku. Ya, si ibu ini pinter bikin kue, saudara. Jadi ngajarin Pak Hasan istrinya untuk bikin kue. Tapi saudara, yang terutama adalah Pak Hasan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin, saudaraku. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Usaha kue mungkin bagi saudara sesuatu yang sederhana, tapi bagi Tuhan bukan sesuatu yang sederhana. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Saudara, sesuatu yang menarik, saudaraku, bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak perlu takut apapun juga. Dia sanggup memberkati usaha bisnis kita. Cepat saja saudara. Jadi yang kedua, Yabes tahu kepada siapa berharap. Di dalam masalah persoalannya, Yabes berdoa. Dan doa yang lahir dari iman, dari jeritan hati yang paling dalam akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Yang ketiga, saudaraku, Yabes berdoa dalam 1 Tawarik 4 ayat ke-10 berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kata memperluas artinya orang Israel adalah orang-orang yang senang menggembala kambing domba. Memperluas apa? Memperluas daerah penggembalaan. Memperluas apa? Daerah-daerah bisnis. Mungkin saudara, bagi seorang berbisnis, bagi usaha, tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Dalam keadaan sulit apapun juga, kalau itu Tuhan yang mengerjakannya, bisnis saudara akan semakin hari semakin akan diberkati. Bisnis saudara, usaha saudara akan semakin hari semakin akan berkembang. Justru ketika keadaan sulit, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir, Gembala Jemaat sudah ada di tengah-tengah kita, saudara. Tadi habis dari orang yang meninggal, saudara. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, 1 Tawarik 4 ayat 10. Doa Yabes yang terpenting adalah, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara,
ini doa yang sangat luar biasa. Yabes dia minta penyertaan Tuhan. Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga melindungi anak-anaknya daripada yang jahat. Supaya Bapa di surga membungkus anak-anaknya, melindungi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dalam situasi apapun penyertaan Tuhan itu penting, tanda kita butuh Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 23 ayat keempat. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan memberkati. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, saudara.